Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Teknologi modern telah membawa dunia ke titik yang sulit dipercaya. Ketika hewan-hewan yang biasanya hanya kita lihat di alam, kini hadir kembali dalam wujud mesin. Kawasaki membuat kuda mekanik seukuran asli yang bisa menapaki hutan dan gunung tanpa lelah. Sementara di sisi lain, tim Mythbusters membangun hiu raksasa bernama Sharkzilla dengan rahang baja yang mampu meremukkan tong baja dalam sekali terkam. Dari anjing robot Boston Dynamics yang dipakai polisi Amerika, sampai ular laut buatan Norwegia yang bisa menyusup jauh ke dasar samudra. Semuanya terasa seperti babak baru antara sains dan imajinasi. Dalam video kita kali ini kita akan bahas untuk kalian deretan robot paling aneh sekaligus paling tidak masuk akal di dunia. Dari kuda Kawasaki hingga hiu raksasa yang menakutkan. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa aku ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Robot kuda Kawasaki Corleo. Kalau biasanya Kawasaki identik dengan motor sport dan mesin cepat, tahun 2025 mereka bikin gebrakan yang mengejutkan. Sebuah kuda robot seukuran asli bernama Corleo. Ya, benar, bukan motor lagi, tapi kuda mekanik yang bisa ditunggangi manusia layaknya kuda sungguhan. Robot ini dirancang sebagai alternatif kendaraan masa depan di area-area di mana roda tidak bisa bekerja efektif. Seperti medan pegunungan yang terjal, hutan lebat, jalan becek penuh lumpur, atau daerah terpencil tanpa akses jalan raya. Di tempat-tempat seperti ini, kuda sungguhan biasanya jadi solusi, tapi Kawasaki mencoba menghadirkan versi modernnya, yaitu kuda bertenaga baterai. Yang paling mengesankan, Corleo menggunakan kecerdasan buatan untuk menyeimbangkan diri. Jadi penunggang gak perlu ribet mengendalikan manual. Cukup kasih perintah, arah, atau tujuan, dan robot ini akan berjalan dengan stabil, melangkah seperti hewan hidup. Kawasaki bahkan membayangkan Corleo bisa jadi sahabat karib manusia modern, semacam kuda koboi versi futuristik yang siap menemani perjalanan tanpa butuh makan rumput atau perawatan seperti hewan asli. Saat ini Corleo sudah diuji coba di Jepang dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, serta simulasi untuk misi penyelamatan di daerah berbahaya yang sulit dijangkau kendaraan normal. Spot, robot anjing canggih buatan Boston Dynamics. Robot anjing buatan Boston Dynamics yang satu ini namanya Spot, dan sekarang benar-benar jadi sorotan besar di Amerika. Awalnya cuma dipakai polisi New York, tapi belakangan Portland, Las Vegas, sampai Denver juga mulai pakai. Jadi teman-teman, Spot ini bukan lagi sekedar robot keren buat dipamerin, tapi udah jadi bagian nyata dari kepolisian modern. Contohnya di Portland, Spot dipakai buat latihan bencana. Dia bisa masuk ke reruntuhan pas simulasi gempa, menelusuri puing-puing sempit, nyari korban, dan kirim data langsung ke pusat komando. Jadi petugas gak perlu ambil resiko masuk ke area berbahaya. Nah, beda lagi di Las Vegas, polisi SWAT di sana pakai Spot dalam latihan menembak aktif. Robot ini jalan duluan masuk ke gedung, rekam kondisi lewat kamera, bahkan bisa dipakai buat komunikasi sama tersangka. Jadi polisi bisa negosiasi tanpa langsung nyawa taruhannya. Sementara di Denver, Spot jadi asisten buat pemadam kebakaran dan penjinak bom. Biasa ngecek paket mencurigakan, masuk ke area penuh bahan berbahaya, sampai pakai kamera thermal buat lihat titik panas. Setiap kota pakai Spot sesuai kebutuhan mereka. Tapi satu hal yang jelas, robot anjing ini makin lama makin jadi standar baru dalam menjaga keselamatan publik. Aselan Sarbot. Sekarang kita ke Turki, di mana perusahaan pertahanan Aselan bikin robot tempur canggih bernama Sarbot. Robot ini didesain khusus buat kebutuhan militer, dari pengintaian, dukungan tembakan, sampai menjinakkan bahan peledak. Jadi bisa dibilang Sarbot ini kayak prajurit tambahan yang bisa diandalkan di garis depan. Sarbot punya bobot sekitar 200 kilo, bisa melaju 25 km per jam, dan tahan beroperasi sampai 8 jam penuh. Badannya dilindungi perisai baja supaya aman dari tembakan musuh. Robot ini dilengkapi senjata api, sistem granat, plus sensor inframerah dan optik definisi tinggi. Jadi meskipun kondisi gelap atau penuh asap, Sarbot tetap kasih visual yang jelas.
Lebih gila lagi, kecerdasan buatannya bisa memetakan medan perang, baca ancaman, dan langsung ambil keputusan taktis. Semua data itu juga dikirim secara real time ke pusat komando, bikin pasukan punya kesadaran situasi yang jauh lebih baik. Intinya, Sarbot ini wujud nyata kalau medan perang masa depan bukan cuma manusia lawan manusia, tapi manusia dibantu robot tempur. Wah, keren banget ya! Sharkzilla, robot Megalodon. Robot hiu raksasa sepanjang 16 meter ini pertama kali diperkenalkan tim Mythbusters untuk acara Shark Week di Discovery Channel. Sejak kemunculannya tersebut, Sharkzilla langsung bikin heboh karena ukurannya yang luar biasa besar dan bentuknya yang sangat mirip dengan Megalodon. Hiu purba legendaris yang dipercaya pernah menguasai lautan jutaan tahun lalu. Ia memiliki rahang baja dengan 92 gigi tajam, digerakkan oleh sistem hidrolik bertekanan tinggi yang bisa menghasilkan kekuatan gigitan hingga 20.000 pound. Siripnya bisa bergerak, tubuhnya bermotor, dan tampilannya menambah kesan realistis seolah Megalodon itu bangkit kembali. Dalam uji coba, Mythbusters memasukkan berbagai benda untuk menguji kekuatannya, mulai dari perahu kecil, tong baja, hingga papan selancar. Hasilnya selalu sama, hampir semua benda yang masuk ke mulut Sharkzilla hancur berkeping-keping hanya dalam sekali gigit. Robot ini bukan hanya tontonan hiburan, tetapi juga gambaran betapa mengerikannya jika predator sebesar Megalodon benar-benar masih ada di dunia nyata. Illum, robot ular laut canggih dari Norwegia. Pernah kebayang gak guys, kalau ada mesin yang mirip banget sama ular hidup, tapi terbuat dari logam dan bisa berenang jauh di bawah laut? Nah, kenal ini, namanya Illum, robot bikinan perusahaan asal Norwegia. Robot ini memang gak punya mata, gak punya emosi, tapi jangan salah, kemampuannya luar biasa banget. Ia bisa meluncur masuk ke ruang-ruang sempit di dasar laut, sesuatu yang bahkan manusia pun gak mungkin bisa melakukan. Illum ini dirancang buat satu tujuan besar, yaitu memeriksa pipa laut, dalam, dan infrastruktur bawah air. Bayangin aja, dia bisa melilit di kaki-kaki anjungan minyak, berenang sejauh kilometer, dan melakukan inspeksi di tempat paling ekstrim sekalipun. Kerennya lagi, robot ini modular, artinya bisa dipasangin kamera, lengan, atau peralatan lain sesuai kebutuhan. Jadi ketimbang ngirim kapal selam besar atau nyuruh penyelam manusia yang beresiko, Illum cukup menyelinap diam-diam, terus langsung beresin pekerjaannya. Gak heran kalau sekarang robot ular ini udah dipercaya buat kerja di lautan Norwegia yang ganas banget. Ghost Swimmer, robot hiu rahasia angkatan laut Amerika Serikat. Kelihatan kayak hiu, berenang kayak hiu, tapi ternyata bukan hiu sama sekali. Inilah Ghost Swimmer, robot rahasia bikinan angkatan laut Amerika Serikat. Panjangnya sekitar 5 kaki, beratnya hampir 45 kilo, dan bisa menyelam sampai kedalaman 300 kaki di bawah air. Dari luar bentuknya benar-benar mirip ikan asli guys. Bahkan gerakannya juga sama persis kayak hiu. Bedanya dia nggak punya gigi, nggak punya mata, dan yang jelas bukan hewan beneran ya guys. Robot ini diciptakan khusus buat mengintai musuh tanpa ketahuan. Karena gerakannya yang super alami, Ghost Swimmer bisa berenang tanpa bikin percikan atau suara bising. Makanya dia sering dipakai buat pengawasan, inspeksi lubang kapal, sampai misi-misi rahasia bawah air. Jadi kalau suatu hari kalian lagi di laut terus lihat hiu yang aneh banget, jangan panik dulu ya guys. Bisa jadi itu bukan predator ganas, tapi cuma robot angkatan laut yang lagi memata-matai sesuatu. E-Motion Butterfly, kupu-kupu robotik yang terbang seperti asli. Sekilas memang kayak kupu-kupu biasa ya guys. Terbangnya anggun, sayapnya berkibar pelan, dan kalau lihat dari jauh rasanya kayak lagi di taman bunga beneran. Tapi tunggu dulu guys, yang ini ternyata bukan kupu-kupu sungguhan loh. Mereka adalah robot. Ya, perusahaan otomasi asal Jerman yang namanya Festo berhasil bikin inovasi gila dengan menciptakan kupu-kupu E-Motion. Nah, hebatnya lagi, robot kupu-kupu ini bisa terbang bareng-bareng dalam satu kelompok, persis kayak kawanan kupu-kupu asli. Mereka punya sensor inframerah, GPS, dan teknologi nirkabel di dalam tubuhnya. Jadi mereka bisa menghindari tabrakan dan tetap rapi dalam formasi. Semua gerakannya dikendalikan dalam sistem pusat yang ngatur kemana mereka harus pergi. Dan yang paling bikin heran, mereka terbang super sunyi, gak ada suara dengung,
Gak ada suara berdesis, seolah-olah kupu-kupu asli lagi menari di udara. Robot ini dipakai buat demo teknologi dan juga percobaan drone masa depan. Keren banget kan guys? Robot anjing Unit 3 Go One. Sekarang kita masuk ke salah satu hewan peliharaan futuristik yang bikin geger dunia maya. Namanya Unit 3 Go One. Robot anjing buatan Unit 3 Robotics, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Bentuknya mirip banget seperti keluar dari serial Black Mirror. Begitu dibawa jalan-jalan ke taman, anjing-anjing sungguhan sering kebingungan. Ada yang gonggongin, ada yang muter-muterin, bahkan ada yang juga yang lari tunggang langgang seolah ketemu makhluk gaib. Tapi jangan salah guys, kemampuan Go One ini luar biasa loh. Ia bisa berlari, menari, naik tangga, bahkan melakukan jungkir balik. Kontrolnya lewat aplikasi dan model-model terbarunya sudah dilengkapi dengan penghindar rintangan, kontrol suara, hingga sistem keseimbangan super canggih. Elon Musk bahkan pernah bercanda, suatu hari robot semacam ini bisa mengalahkan manusia. Dan jujur saja, ia mungkin tidak sepenuhnya salah. Yang bikin heboh, Unit 3 Go One memang dijual bebas secara online. Tapi bukan mustahil suatu hari ada tetangga bertanya, itu anjing beneran atau robot sih? Robot anjing Unit 3 B2W. Kalau Go One lebih cocok dianggap sebagai hewan peliharaan futuristik, maka Unit 3 B2W adalah versi profesional yang dirancang untuk tugas berat. Robot ini merupakan generasi terbaru dari Unit 3 Robotics dengan teknologi gerak hibridra, yaitu kombinasi kaki dan roda. Dengan sistem ini, B2W bisa menggunakan roda untuk melaju cepat di permukaan datar, lalu beralih ke kaki ketika menghadapi medan sulit. Dari sisi performa, B2W memang benar-benar mengesankan. Ia bisa melaju hingga 6 meter per detik atau setara lari cepat manusia. Tangga setinggi 20-25 cm bisa ditapaki dengan mudah, bahkan rintangan setinggi 40 cm masih mampu dilompati. Dari segi kekuatan, robot ini masih menahan beban hingga 120 kg dalam keadaan diam, dan sambil berjalan masih sanggup membawa lebih dari 40 kg. Daya tahannya juga tidak main-main guys. Dalam kondisi tanpa beban, B2W mampu menempuh jarak 20 km dalam 5 jam non-stop. Sedangkan dengan beban 20 kg, ia tetap bisa berjalan lebih dari 15 km dalam 4 jam. Dengan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan daya tahan ini, B2W jelas ditunjukkan untuk dunia logistik, pertahanan, dan eksplorasi medan berbahaya, mulai dari mengangkut peralatan, membantu patroli militer, hingga menyusuri area bencana. Salamandra Robotica V3, robot amfibi mirip salamander asli. Sekarang coba bayangin ya guys, ada robot yang bentuknya kayak salamander beneran. Namanya Salamandra Robotica V3. Robot ini bisa merayap ke darat terus pindah ke air langsung berenang dengan mulus. Seakan-akan dua dunia itu nggak ada bedanya buat dia. Keren banget kan? Robot ini dikembangin sama para ilmuwan dari EPFL di Swiss. Tujuannya bukan cuma buat pamer teknologi, tapi juga buat memahami bagaimana hewan vertebrata bergerak dan bagaimana sumsum tulang belakang mereka bekerja. Nah, kenapa itu penting? Karena penelitian ini bisa jadi kunci untuk bikin prostetik yang lebih canggih dan juga membantu dokter memahami cedera tulang belakang. Robot ini punya 10 segmen tubuh dengan motor kecil di setiap bagiannya. Ditambah 4 anggota badan yang bisa dipakai buat merayap kayak kadal. Dan bagian yang paling gokilnya adalah transisi dari jalan darat langsung jadi gaya berenang di air. Persis banget kayak salamander asli deh guys. Jadi, selain terlihat super futuristik, robot ini juga punya manfaat yang nyata dalam dunia medis. Robot exoskeleton, setengah manusia, setengah mesin. Pernah ngebayangin gak guys, kalau manusia bisa punya kekuatan super kayak di film-film? Nah, yang satu ini bukan hewan robotik, tapi benar-benar bikin manusia jadi setengah mesin, setengah manusia. Namanya exoskeleton. Sebuah setelan robot yang bisa dipasang langsung di tubuh. Bukan kekuatan super ala komik ya, tapi kekuatan nyata yang bisa bikin orang lumpuh jalan lagi. Atau ngangkat beban ratusan kilo tanpa keluar keringat sedikit pun. Gila gak sih? Beberapa perusahaan besar kayak CyberDeed di Jepang, Sarcos Robotics di Amerika,
sampai Hyundai sudah bikin teknologi ini buat bantu pekerja pabrik biar gak gampang kecapean. Bahkan di Jepang ada exoskeleton bernama HAL yang sudah dipakai di rumah sakit buat pasien cedera tulang belakang supaya bisa latihan jalan lagi. Menurut aku ini tuh mirip banget sama mimpi jadi Iron Man guys. Jadi kalau dari dulu punya hayalan pakai baju baja canggih, exoskeleton inilah versi paling nyata yang udah berhasil diciptakan manusia sampai sekarang. Kumbang cyborg bisa jadi agen rahasia. Kalau yang ini rasanya kayak keluar dari film fiksi ilmiah tapi nyata. Bukan robot berbentuk kumbang, melainkan kumbang hidup beneran yang dijadikan cyborg. Para peneliti dari UC Berkeley dengan dukungan DARPA menanamkan chip kecil di punggung kumbang serta memasang elektroda ke otot-otot sayapnya. Dengan sistem itu mereka bisa mengontrol arah terbang kumbang menggunakan remote. Sinyal listrik kecil yang dikirim ke ototnya bisa bikin si kumbang belok ke kiri, ke kanan, atau bahkan berhenti. Kegunaannya juga nggak main-main guys. Bayangin, serangga kecil ini bisa dipakai sebagai drone alami untuk misi pencarian korban bencana, menjelajahi reruntuhan bangunan, atau masuk ke tempat yang mustahil dijangkau manusia. Bahkan ada potensi untuk dipakai dalam operasi militer yang butuh pengintaian diam-diam. Jadi, seekor kumbang yang biasanya kita anggap serangga biasa bisa berubah jadi agen lapangan yang sangat berguna, canggih sekaligus agak menyeramkan juga ya. Robot hiu paus. Sekarang kita pindah ke sesuatu yang benar-benar besar. Tahu hiu paus kan? Itu loh, ikan terbesar di dunia yang panjangnya bisa mencapai belasan meter. Nah, ternyata Tiongkok berhasil bikin versi robotiknya dengan ukuran yang hampir sama aslinya. Panjangnya sekitar 4 meter dan bentuknya dibuat semirip mungkin dengan hiu paus sungguhan. Robot ini dikembangkan oleh perusahaan Robosi dan ketika diuji di akuarium dunia bawah air Qingdao, banyak pengunjung benar-benar terkecoh. Mereka mengira itu hiu paus asli. Sampai ada yang nemuin port pengisian dayanya. Robot hiu paus ini berenang pakai sistem propulsi jet yang halus dengan sirip yang dikontrol sehingga bisa meniru gaya renang asli yang lambat dan lembut. Suaranya nyaris nggak terdengar di air, bikin dia seakan-akan hidup. Kulit luarnya juga dilapisi material buatan yang terlihat sangat realistis, lengkap dengan sensor untuk mendeteksi dan menghindari rintangan. Nah, meski awalnya dipakai untuk hiburan di akuarium dan riset kelautan, kabarnya robot ini juga punya fungsi lain, yaitu pengawasan militer bawah laut. Yang bisa berkeliaran diam-diam di laut, jadi mata-mata hantu yang enggak mudah terdeteksi. Mantis, robot berkaki 6 yang bisa dinaiki manusia. Kalau biasanya robot hexapod itu kecil dan cuma dipakai di laboratorium, yang satu ini beda banget guys. Namanya Mantis. Robot hexapod yang bisa dikendarai manusia dan disebut sebagai yang terbesar di dunia. Diciptakan oleh insinyur asal Inggris, Matt Denton, robot ini tingginya sekitar 9 kaki, beratnya lebih dari 2 ton dan punya 6 kaki hidrolik raksasa. Dengan kaki-kaki itu, Mantis bisa berjalan di medan yang kasar, menaiki tangga, melintasi bebatuan, bahkan jalan di salju. Pokoknya mirip banget sama mesin perang dari film fiksi ilmiah. Mantis ditenagai oleh mesin diesel dan dikendalikan pakai joystick yang terhubung dengan sistem komputer. Perangkat lunaknya mengatur pergerakan setiap kaki biar tetap seimbang saat naik atau turun medan. Awalnya Mantis ini cuma proyek hobi, tapi setelah videonya viral, orang-orang langsung heboh guys. Bayangin aja, robot raksasa berbentuk serangga berjalan pelan dengan suara mesin berderum. Rasanya kayak lihat langsung makhluk mekanik dari film Star Wars keluar ke dunia nyata. Robot siput yang bisa menyusuri ruang sempit. Kalau dengar kata siput, pasti langsung kebayang hewan yang jalannya super lambat kan guys? Nah ternyata ada robot siput yang justru dirancang buat hal-hal serius. Robot ini bukan mainan atau eksperimen kecil-kecilan, tapi dikembangkan sebagai kawanan mini untuk tugas penelitian dan misi skala mikro. Desainnya terinspirasi dari cara siput asli bergerak dan bekerja sama di alam. Jadi tiap robot bisa berkomunikasi, bergerak di ruang sempit, bahkan berkolaborasi layaknya tim kecil yang kompak. Yang bikin canggih, mereka dipandu oleh sensor, punya mekanik tubuh lunak, dan ada juga yang memakai magnet supaya bisa menempel di permukaan tertentu. Kaki mereka berbentuk mangkuk hisap kecil, jadi bisa merayap di permukaan yang vertikal. Beberapa bahkan bisa bawa peralatan mini. Bayangin, kawanan siput robot ini bisa dipakai buat penelitian medis,
pembersihan di dalam mesin, sampai menyusuri pipa atau perangkat elektronik rusak yang nggak mungkin dijangkau oleh manusia. Mereka memang lambat dan kecil, tapi kalau kerja bareng mereka jadi luar biasa pintar. Sophie, robot ikan yang bisa berenang seperti Nemo. Kalau biasanya robot bawah laut itu kaku, berisik, dan gampang bikin ikan-ikan kabur, yang satu ini beda banget guys. Namanya Sophie, singkatan dari Soft Robotic Fish. Dibuat oleh tim insinyur MIT, Sophie didesain khusus supaya bisa menyatu dengan kehidupan laut, terutama terumbu karang. Tubuhnya terbuat dari karet silikon yang fleksibel, bukan logam keras. Jadi gerakannya lembut, alami, dan mirip banget kayak ikan beneran. Dia berenang pakai ekor motorik yang dikontrol persis seperti ikan sungguhan. Sophie dilengkapi kamera di dalam tubuhnya dan bisa dikendalikan penyelam lewat joystick tahan air. Saat diuji di perairan Fiji, robot ini berhasil berenang di antara ikan-ikan tanpa membuat mereka takut atau kabur. Bahkan bisa menyelam, naik turun, berbelok pelan, sampai melayang diam di tempat. Pokoknya kalau lihat dari jauh, orang bisa terkecoh dan ngira itu adalah ikan asli. Sophie jadi bukti kalau teknologi bisa ikut menjaga ekosistem laut dengan cara yang halus dan gak mengganggu. Seperti punya teman scuba robotik yang bisa nyelam bareng-bareng di terumbu karang. Ornithopter, robot burung yang mengepakkan sayap. Sekarang bayangin ada burung yang terbang di atas kepala, tapi ternyata bukan burung sungguhan. Itulah yang disebut ornithopter. Robot terbang ini nggak pakai baling-baling kayak drone biasa, melainkan benar-benar mengepakkan sayapnya seperti burung asli guys. Perusahaan Veston di Jerman sampai universitas-universitas besar kayak Toronto udah lama eksperimen dengan ornithopter ini. Beberapa model seperti Bionic Swift dari Vesto, bahkan saking realistisnya bikin burung asli ikut terbang di sampingnya. Ornithopter dibuat dari bahan yang super ringan seperti serat karbon, dilengkapi sensor-sensor cerdas supaya bisa bermanuver di udara. Tujuan awalnya sih untuk riset, biar para ilmuwan bisa mempelajari cara burung terbang dengan detail. Tapi nggak berhenti di situ guys. Ornithopter juga dianggap bisa dipakai buat pengawasan di tempat-tempat yang nggak memungkinkan drone biasa. Karena drone baling-baling biasanya terlalu berisik dan gampang ketahuan. Jadi kalau lain kali ada burung yang terbang rendah di dekatmu, jangan langsung percaya dulu ya guys. Bisa jadi itu burung robot lagi patroli diam-diam. Wildcat, robot liar yang berlari secepat angin. Kalau Boston Dynamics terkenal dengan Spot, si anjing robot, mereka juga punya monster lain yang jauh lebih cepat, yaitu Wildcat. Robot berkaki 4 ini dibuat dengan satu tujuan utama, yaitu berlari secepat mungkin. Didanai oleh DARPA, Wildcat mampu berlari di tanah datar dengan kecepatan sampai 32 km per jam atau sekitar 20 mph. Yang lebih keren, dia bisa belok dan berakselerasi dengan stabilitas tinggi, padahal ukurannya cukup besar. Uniknya, Wildcat nggak pakai kamera atau mata buat navigasi seperti Spot atau Atlas. Dia sepenuhnya mengandalkan giroskop dan sensor di kaki serta tubuhnya untuk menjaga keseimbangan. Jadi meskipun kelihatannya agak liar, gerakannya tetap terkendali. Robot ini memang nggak dijual secara komersial seperti Spot, tapi tetap jadi salah satu prototipe paling ikonik Boston Dynamics. Banyak yang menyebutnya robot cetah tanpa bulu, karena kecepatannya yang benar-benar mengesankan. Bayangin, ada mesin berkaki 4 yang bisa sprint kencang kayak Predator. Itu rasanya kayak lihat masa depan robot militer dan eksplorasi bergerak di depan mata. Robot Rex, perayap di medan sulit. Kenalin, ini adalah Rex. Nama lengkapnya Robotic Hexapod, robot berkaki 6 yang dibuat khusus buat menghadapi medan paling ekstrim. Rex dikembangkan oleh Code Lab di Universitas Pennsylvania dengan dukungan dana dari DARPA. Jangan tertipu sama bentuknya yang mirip serangga mainan, karena robot ini jadi salah satu yang paling tangguh untuk dipakai di zona bencana. Setiap kakinya bergerak melingkar seperti bilah kincir angin. Bikin Rex punya cengkeraman luar biasa di permukaan apapun. Entah itu bebatuan, lumpur, pasir, atau bahkan tangga dan salju. Dia bisa merayap di puing-puing, masuk ke terowongan bawah tanah, sampai berenang melintasi air. Kalau terbalik pun, Rex bisa balik lagi dengan sendirinya. Robot ini ringan, bisa dilipat sampai muat di ransel, dan sudah diuji di kondisi nyata termasuk di Afghanistan.
di mana medan biasanya gampang bikin kendaraan normal rusak. Karena desainnya sederhana, Rex jarang macet dan bisa diandalkan dalam misi serius seperti pencarian korban gempa dan ledakan. Intinya, Rex mungkin kecil, tapi punya jiwa petarung yang gak gampang menyerah. Robot humanoid Lynx serasa asisten hidup di rumah. Kalau Boston Dynamics terkenal dengan Spot si anjing robot, perusahaan asal Shenzhen, Tiongkok, yaitu Uptech Robotics, juga punya karya unik. Pada ajang CES 2017, mereka memperkenalkan Lynx, robot humanoid pertama di dunia yang sudah terintegrasi langsung dengan Amazon Alexa. Jadi bukan hanya mesin berbentuk manusia, tapi asisten cerdas yang terasa hidup di rumah. Lynx punya banyak fitur menarik. Ia bisa mengenali wajah dan suara, lalu menyapa atau merespon sesuai konteks. Dengan Alexa di dalamnya, Lynx bisa mengatur kalender, memutar musik, menjawab pertanyaan, sampai menerima panggilan video lewat Wi-Fi. Gerakannya juga halus berkat sendi-sendi yang fleksibel guys. Ia bisa membungkuk di lutut, menggerakkan bahu, siku, sampai pergelangan sehingga terlihat lebih nyata ketika bergerak. Tidak berhenti di situ, Lynx juga bisa bernyanyi, menari, bahkan mengajarkan yoga. Ada mode follow me yang membuatnya bisa mengikuti pemilik sambil merekam aktivitas harian guys. Ukurannya compact, tingginya sekitar 46 cm, setara dengan kucing rumahan. Dengan desain ceria berupa mata LED ungu, tombol hijau di dada, dan speaker di kepalanya. Robot Aqua Penguin, burung laut yang bisa menyelam. Kalau ngomongin robot hewan realistis, nama Festo memang gak ada matinya. Perusahaan asal Jerman ini terkenal karena bikin makhluk robotik yang gerakannya mirip banget dengan aslinya guys. Dan salah satu ciptaan yang paling ikonik mereka adalah Aqua Penguin. Sesuai namanya, ini penguin robotik yang bisa berenang dengan gaya nyaris sama seperti penguin sungguhan. Aqua Penguin punya sirip fleksibel yang mengepak dalam pola angka 8, persis seperti sayap penguin asli saat menyelam di laut. Dibuat dari bahan super ringan dan dilengkapi sensor canggih, robot ini bisa bergerak ke segala arah, naik, turun, berputar, sampai bermanuver di ruang bawah air yang sempit. Biasanya Aqua Penguin dipamerkan di tangki kaca raksasa dan hampir selalu bikin penonton terkecoh. Dari jauh, orang-orang yakin mereka lagi lihat penguin hidup, padahal itu adalah mesin guys. Dengan desain yang halus dan realistis, Aqua Penguin gak cuma sekedar tontonan keren, tapi juga membuka jalan buat riset bawah laut yang lebih ramah lingkungan dan alami. Robot kanguru bionik yang bisa melompat seperti aslinya. Perusahaan Festo lagi-lagi bikin kejutan dengan menciptakan kanguru bionik robot yang bisa melompat persis seperti hewan aslinya. Kenapa kanguru yang dipilih? Karena cara mereka bergerak itu super efisien guys. Kanguru asli bisa menyimpan energi setiap kali mendarat, lalu pakai energi itu untuk lompatan berikutnya. Prinsip itulah yang ditiru oleh robot ini. Robot kanguru memakai silinder pneumatik yang menempatkan udara saat mendarat, lalu melepaskannya buat ngasih tenaga ke lompatan berikutnya. Hasilnya, robot ini bisa melompat sekitar 40 cm ke depan dan 20 cm ke atas. Jadi alih-alih jalan atau menggelinding kayak kebanyakan robot, dia benar-benar bergerak dan memantul. Teknologi di balik robot ini nggak cuma seru buat dipamerkan, tapi juga bisa dipakai untuk bikin robot hemat energi di gudang atau sistem pengiriman. Bayangin, robot yang bisa melompat ke tempat yang nggak bisa dijangkau roda. Dan yang paling jujur aja, lihat robot kanguru ini memantul-mantul di lab tuh rasanya lucu banget sekaligus futuristik. Suzuki Mokba, robot mobilitas serbaguna dari Jepang. Kalau yang ini datangnya dari Jepang, tepatnya dari Suzuki. Namanya Mokba, robot mobilitas listrik serbaguna yang dikenalin di Japan Mobility Show. Bentuknya unik banget guys, kayak platform dengan rangka bumerang ganda dan kaki robotik kecil yang ada rodanya. Jadi Mokba ini bisa bergerak mulus di jalan datar, tapi juga bisa naik tangga tanpa kehilangan keseimbangan. Yang bikin menarik, Mokba itu modular alias serbaguna. Dia bisa berubah fungsi sesuai kebutuhan. Jadi kursi roda buat bantu orang difabel, jadi tandu medis, jadi rak kargo otomatis buat logistik, atau bahkan alat bantu jalan di tengah kota. Kecepatannya bisa sampai 32 km per jam dengan jarak tempuh 80 km sekali cas.
Bobotnya sekitar 100 kilo dengan panjang 1,5 meter. Jadi cukup ringkas untuk ukuran robot guys. Mokba juga punya 3 mode. Mode kursi buat duduk, mode berdiri buat berjalan, dan mode tandu untuk darurat medis. Intinya, Suzuki pengen redefinisi mobilitas kota modern supaya transportasi perkotaan makin fleksibel, efisien, dan ramah lingkungan.